فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kita tidak boleh mengklaim diri kita yang paling benar. Oh, ini saya yang paling benar, yang lainnya salah. Nggak boleh. Haram itu Pak. Karena kita bukan nabi, kita nggak masuk, kita banyak dosa, kita banyak kurang, kita banyak lupa, kita banyak silap, banyak khilaf. Maka nggak boleh siapapun mengklaim saya yang paling benar. Itu konyol gitu. Itu orang paling jahil, paling bodoh gitu. Yang mengatakan seperti itu, wah saya ini yang paling benar. Emangnya dia siapa? Ya. Tapi kita tidak boleh, ya, tidak boleh ragu mengatakan bahwa pedoman salaf ini, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, Quran dan sunnah dengan pemahaman sahabat, itulah yang paling benar. Kita nggak boleh ragu. Manhaj salaf paling benar, manhaj sahabat paling benar, manhaj Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman sahabat paling benar, itu kita tidak ragu, wajib menyatakannya. Ada lagi rupanya yang lebih benar dari itu Pak? Nggak ada. Itu wajib kita nyatakan. Tapi kita nggak boleh mengatakan, wah saya ini yang paling benar nih. Nggak boleh. Kita banyak kurangnya. Mungkin ya kita silap, mungkin kita salah. Banyak kurangnya di dalam memahami pedoman salaf ini ataupun manhaj salaf ini. Boleh jadi. Mungkin kita masih banyak kurang di sana sini. Tapi kita tidak boleh ragu menyatakan bahwa manhaj salaf ini yang paling benar. Quran, hadis dengan pemahaman salaful ummah, yaitu sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah manhaj yang diwarisi dari generasi ke generasi. Dari sahabat ke tabi'in, ba'u tabi'in, imam, dari zaman ke zaman sampai sekarang, sampai hari kiamat, sampai waktu di mana Allah akan mencabut setiap jiwa yang ada di dalamnya sebesar biji zarrah dari keimanan. Itu adalah silsilah, mata rantai yang gak akan putus. Thaifatul mansurah, al-firqatul najiyah. Ya, nah demikian. Itu kita nggak boleh ragu. Dan kita berusaha untuk masuk dalam lingkaran itu, di dalam jalur itu. Kita yang berusaha mempelajarinya, mengamalkannya. Ya, jadi nggak ada gunanya kita mengklaim, oh saya ini yang paling benar, yang paling salaf. Ya buktikan saja, pelajari dan amalkan. Itu kan buktinya, bukan sekedar slogan teriak sana sini untuk apa. Maka nggak boleh seorang itu mengatakan, wah saya ini yang paling benar nih. Ya, nggak boleh itu, haram itu. Tapi dia nggak boleh ragu menyatakan manhaj salaf ini yang paling benar, pedoman ini yang seperti yang Imam Ahmad aja tidak pernah merasa dia yang paling benar. Bayangkan itu. Dia mengatakan jangan taklid kepada Syafi'i, Malik, Tsauri, Auza'i, tapi ambillah dari mana mereka ambil. Yaitu apa? Pedoman mereka. Itu Imam Ahmad. Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan apa? Idza sahal hadis bahwa madhabi. Imam Malik mengatakan semua orang bisa ditolak, diterima kecuali siapa? Nabi. Itu para imam. Nggak pernah mereka mengakui, oh ini saya Imam Darul Hijrah, Imam Malik. Kenal nggak? Saya ini yang paling benar. Ada yang mengatakan seperti itu Imam Malik? Nggak ada. Itulah dia tarbiyah yang diajarkan oleh para ulama dahulu. Mereka tidak merasa diri mereka, tapi mereka sepakat pedoman ini sudah nggak ada lagi yang lebih benar dari itu. Jangan coba-coba menyimpang dari situ. Jangan coba-coba. Para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mohon dibedakan. Wah kalian ini mau mengaku paling benar sendiri? Tidak. Saya bilang. Tapi kita menyatakan nggak ragu bahwasanya pedoman ini yang paling benar. Apa kita mau cari pedoman lain di luar itu? Lalu bagaimana kita bisa memahami Quran dan hadis dengan benar tanpa generasi sahabat itu? Paling-paling kita mengira-ngira saja kan begitu. Para jemaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, Imam Syatibi menyantumkan sebuah kisah dari Umar bin Al-Khattab. Bahwa satu ketika beliau bertanya-tanya dalam hati, kenapa Umar ini berselisih?
Padahal nabi mereka satu, kitab suci mereka juga satu, kiblat mereka satu. Tapi mengapa mereka berselisih ini umat ini? Umar nggak menemukan jawabannya. Itu jawaban yang memuaskan hati beliau. Maka beliau memanggil Ibnu Abbas. Karena memang Ibnu Abbas ini adalah anggota musyawarah Umar. Walaupun masih muda, tapi ilmunya dalam. Dan Umar sering memanggilnya untuk berdiskusi. Maka Umar memanggil Ibnu Abbas, menanyakan kepadanya pertanyaan yang sama. Kenapa umat ini berselisih? Padahal nabi mereka kan satu, kitab sucinya juga satu, kiblatnya satu. Maka Ibnu Abbas memberikan jawaban. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Quran itu diturunkan kepada kita. Kita membacanya dan kita memahaminya. Siapa kita di sini? Sahabat. Ya. Nanti akan datang satu kaum, mereka membaca Quran, tapi mereka tidak memahaminya dengan benar. Apabila demikian, maka mereka akan berselisih. Dan jika mereka berselisih, mereka akan menumpahkan darah satu sama lain. Ini jawaban membuat Umar takjub, membuat hati Umar puas. Itulah dia sebab. Sama-sama baca Quran, sama-sama baca hadis, tapi satu ke utara, satu ke barat, satu ke timur, satu ke selatan. Kenapa bisa demikian? Sama-sama baca Al-Quran, tapi satu mengatakan Allah ada di mana-mana, satu di sini, satu di sini, satu di mana. Padahal ayat yang dalil yang dipakai satu. Ya. Kenapa bisa berselisih? Karena tidak mengembalikan pemahaman itu kepada sahabat, pemahaman sahabat. Ya, salaf kita. Ya, orang-orang yang terdahulu dari kita. Yang sudah kita meninggalkan warisan yang berharga, yaitu riwayat-riwayat yang kita bisa pahami. Dari riwayat-riwayat itu bagaimana mereka beragama. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban Ibnu Abbas dan ini memuaskan Umar. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita meyakini, enggak ragu bahwasanya manhaj salaf inilah yang paling benar. Dan kita tidak pernah menyatakan dan tidak akan menyatakan bahwa kita paling benar. Saya paling benar, tidak. Tapi manhaj salaf harus. Kalau kita katakan wah manhaj salaf benar, tapi yang lainnya juga benar, wah ini kan ragu-ragu, gitu ya. Berarti ada pedoman lain yang lebih bagus. Ya. Kalau ada pedoman lain di sana yang lebih bagus, marilah kita ramai-ramai meninggalkan pedoman para ulama itu, kita cari pedoman yang lain. Masuk akal enggak? Ya, Allahu a'lam bishawab.